Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untukmu yang galbay di 20 pinjol legal ini. Ya, seperti biasa pinjolnya mungkin teman-teman sudah paham semua. Seperti Kredit Pintar, Samir, Pinjam Duit, Easy Cash, Aku Laku, Kredivo, Shopee, Uangmi, 360 Kredi, dan ada Pundi dan lain sebagainya. Yang jelas dia pinjol itu walaupun dia ada 97 pinjol legal, tapi yang paling viral, yang paling banyak dipinjam tidak lebih dari 27 sampai 30 pinjol saja ya. Sisanya kita nggak begitu mengenal nama-nama dari pinjol itu dan nggak begitu familiar juga. Tapi di dalam 27 pinjol ini saya perhatikan teman-teman, ini menjelang akhir tahun bukan debt collectornya yang ganas, tapi cara pemikiran Anda yang ganas gitu loh. Debt collector menagih mungkin banyak versi yang mereka ciptakan. Kita bisa sanggah dengan cara memutus semua komunikasi yang terhubung. Tapi pemikiran teman-teman lebih ganas dari penagihan debt collector itu sendiri. Ini yang membuat Anda hancur, ini yang membuat hidup Anda makin sulit. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, tolong ajak diri Anda, berdamailah dengan diri Anda, tepislah semua pemikiran-pemikiran negatif yang lahir dari pemikiran Anda. Contoh seperti tadi, tentang diproses ke jalur hukum dan dia di penjara. Dia memikirkan hal ini terus-menerus. Ya, bahkan berulang kali dia mendm saya perhatikan dia mulai mendm saya itu sejak bulan Juli. Sampai bulan Desember dia masih bertanya dengan hal yang sama. Bayangin, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 5 bulan full, kurang lebih 6 bulan hitungan bulannya. Dia masih memikirkan dengan hal yang sama. Ini yang ganas bukan penagihan lagi, tapi pemikiran teman-teman semuanya. Saya sudah sampaikan sama Anda. Pinjol Anda galbay, ini ranahnya One Prestasi, ini ranahnya Perdata. Ya, Anda dibebankan dengan bunga, dipotong biaya layanan, dibebankan dengan denda apabila telat. Udah selesai sampai di sana. Nggak ada yang namanya Anda di penjara, Anda dipidana gitu loh. Ya, saya 6 tahun kawan-kawan mengedukasi orang yang telat bayar pinjol. Saya belum temukan orang yang dipenjara gara-gara tidak mampu bayar. Kecuali itu penyesatan dari debt collector yang dia pura-pura seakan-akan menjadi korban terus muncul ke kolom komentar. Itu ada, tapi fakta gak ada. Jangankan pidana gitu loh. Perdata aja saya belum mendengar. Ya, mungkin ada sih yang tidak saya tahu soal gugatan sederhana. Tapi yang saya tahu selama ini belum ditemukan ada orang yang diproses ke jalur hukum khusus perdata aja karena dia tidak mampu bayar pinjol. Saya belum menemukan teman-teman. Tapi kenapa pemikiran teman-teman selalu dipacu untuk memikirkan hal-hal yang tidak jelas ini? Apa teman-teman gak capek semuanya? Apa teman-teman gak lelah gitu loh? Saya aja yang mendengar setiap hari saya lelah gitu loh. Saya tahu teman-teman itu orang baik, teman-teman itu orang hebat. Mungkin bagi teman-teman hutang ya hutang itu harus dibayar gitu. Jadi gak ada ceritanya hutang tidak dibayar. Oke. Tapi keadaan kayak mana? Hari ini kita ditentukan oleh keadaan kita sendiri. Kan keadaan teman-teman semua ya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pembayaran pinjaman online. Ya, bahkan tempat untuk gali lubang tutup lubang pun teman-teman udah nggak punya. Teman-teman hadir ke saya, ya, jujur teman-teman semuanya, Anda sudah hancur kan? Nggak ada lagi talangan dana, nggak ada lagi tempat gali lubang tutup lubang. Entah apa cara Tuhan menunjukkan sehingga Anda masuk ke channel saya. Dengan apa? Dengan fakta hidup bahwa Anda sudah tidak mampu lagi bayar. Tapi ya, kalau Anda memikirkan hal yang menyimpang secara terus-menerus, ini luar biasa kawan-kawan. Jadi tolong banget buat teman-teman semuanya, ini tolong dikendalikan. Tolong diluruskan cara berpikir Anda. Tolong distabilkan kembali cara berpikir Anda. Lawan semua pemikiran negatif yang muncul. Kapan DC datang ke rumah? Saya sudah bilang, tidak ada orang yang tahu kapan DC datang ke rumah. Ini cuman perkara urusan internal dengan pinjolnya. Pinjol dan DC-nya. Kalau teman-teman memaksakan diri mencari jawaban pertanyaan ini, kapan DC datang ke rumah, yang terjadi apa? Anda masuk dalam penyesatan informasi. Dan habis itu Anda masuk dalam jebakan permainan orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda untuk cuan. Backup data, hapus data, hentikan sebar data.
Ya kan? Hilangkan data, Anda akan masuk. Potensi untuk Anda masuk ke dalam ranah ini besar kalau Anda terus-terusan memacu diri Anda untuk mencari jawaban kapan DC datang ke rumah. Ya, karena ini bukan problem Anda. Problem Anda cuma satu, duit Anda nggak ada, Anda nggak mampu bayar. Jadi kalau Anda masih berkeinginan menyelesaikan pinjol, PR Anda adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Terus apa gunanya ini si DC, Anda pikirkan? Hah? Kalau Anda berdalih di sana, tiba-tiba dia datang dan segala macam, berarti ada problem di posisi ini. Di mana problemnya? Misalnya orang tua nggak tahu, suami nggak tahu, kasih tahu biar problem ini hilang gitu loh. Ya, lawan semua ketakutan. Nggak mungkin kan selamanya Anda seperti ini. Nggak mungkin selamanya Anda hanya dihantui dengan rasa takut yang tidak jelas kapan akhirnya. Ya, ini sudah berapa banyak teman-teman yang dirugikan gitu loh. Gara-gara ketakutan ini. Sudah berapa banyak teman-teman yang dirugikan tidak mendapatkan uang masuk. Gara-gara mencari jawaban kapan DC datang ke rumah. Saking Anda tidak menemukan jawaban, sampai Anda tidak bekerja, tidak keluar dari rumah, tidak bergaul dengan teman-teman, tidak bersilaturahmi dengan masyarakat. Akhirnya Anda menjadi orang yang paling rugi. Jawaban tidak Anda temukan, rugi dapat gitu loh. Ya, tolong ya teman-teman semuanya, tolong sadar diri juga. Lawan juga semua ketakutan. Jangan Anda ikuti drama ini. Ini kita mau mendekati akhir tahun loh. Harapan kita kan pinjol ini kalau bisa dibasmi. Tapi kalau pinjolnya tidak dibasmi, ya oke. Paling tidak ketakutan Anda yang dibasmi dalam diri Anda. Karena sumber kesuksesan dari pinjol itu adalah ketakutan Anda hari ini. Semakin Anda ketakutan, semakin besar peluang si pinjol untuk mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang lagi gitu loh. Ya, ini tolong ya buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda galbay, di pinjol manapun Anda telat bayar, yang jelas bagi saya adalah obati diri Anda sendiri. Ya, orang lain hanya bisa menjelaskan. Anda yang menjalankan, Anda yang mempraktekkan. Seperti apa cara Anda mempraktekkan, itu akan menentukan Anda bebas atau tidaknya dari pinjol. Tapi selagi masih ada ketakutan dalam diri Anda, percuma. Oke? Resiko pinjol gak berat kok kawan-kawan. Resiko pinjol apa? Cuman satu, BI checking. Tapi yang menambah resiko itu menjadi besar ya pemikiran teman-teman semuanya. Yang tidak mau berhenti memikirkan tentang kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, aman atau tidak. Ini yang mencelakai Anda gitu loh. Kalau galbay pinjol apa? Satu-satunya cuman BI checking. Apa resiko dibalik BI checking? Ya kemungkinan kedepannya kita nggak mendapatkan pinjaman. Ya bersyukur juga lah kalau kita tidak mendapatkan pinjaman. Pertama, kita dibebaskan dari riba. Tidak perlu berpacu dengan tagihan. Kita lebih percaya dengan kemampuan kita. Kan itu hebatnya kalau masuk BI checking. Tapi ketakutan ini loh. Ya, coba tanyain ke diri teman-teman semuanya. Hari ini itu Anda tidak mampu bayar itu atas fakta kehidupan tidak ada. Atau memang kenyataan Anda memang tidak mau bayar dan Anda sengaja untuk mencari aman aja. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya. Biar Anda mendapatkan jawaban yang pas, Anda mendapatkan jawaban yang pasti, biar ketakutan Anda tidak terlalu jauh seperti ini. Kalau ketakutan teman-teman semuanya melampaui fakta yang ada, ini ngeri gitu loh. Yang terjadi nantinya, Anda hancur, akan lebih hancur daripada ini. Anda miskin, akan lebih miskin lagi daripada ini. Ya, apakah Anda pengen kayak gitu? Jadi buat teman-teman semuanya, tolong berpikirlah dengan jernih. Ingat moto solusi utang, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Data Anda disebar, orang sekitar dihubung, gak apa-apa. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu udah kelar. Daripada kita mencicil, memperpanjang tapi tidak melunasi hutang kita. Atau kita malah sibuk gali lubang, tutup lubang, tidak akan ada akhirnya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Dan teman-teman nanti bisa lanjutkan untuk menonton video ini. Supaya Anda lebih memahami juga. Supaya Anda lebih mendapatkan poin-poin yang jelas. Yang mana harapan kita adalah kalau bisa debt collector pinjol ini dihapus dari Indonesia. Ya, silahkan ditonton dulu. Saya tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya. Pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku.
Fahri Hamzah kayaknya yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak maulah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Pak Prabowo menyampaikan bahwa saham itu judi gitu loh. Tidak ada rakyat yang main saham. Yang main saham itu orang elit saja. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam pidato dia beberapa hari yang lalu. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah pinjol ini apa ini Pak gitu loh. Pinjol ini yang jadi masalahnya gitu loh. Mereka meminjamkan dana 1 juta itu dibalikkan dengan 2 juta sekian gitu loh. Ini masih disebut normal. Ini melebihi dari si judi itu sendiri gitu loh. Ya, orang-orang tergiur untuk meminjam, tapi dia harus membalikkan dengan nominal yang besar. Tapi yang lebih parahnya lagi, adalah mereka dicaci maki dan dihina habis-habisan ketika mereka tidak atau telat bayar gitu loh, atau menyatakan tidak mampu bayar. Sementara resikonya telah disampaikan oleh OJK. Resikonya kemungkinan ke depan mereka tidak bisa lagi meminjam di aplikasi pinjol manapun dan dari bank manapun. Itu aja rasa saya sudah lebih dari cukup. Tapi kenapa mereka harus dicaci maki? Ya, saya belum melihat sampai detik ini sebenarnya ketegasan dari Bapak Prabowo tentang khusus dari pinjaman online. Tapi saya selalu mempunyai harapan besar, harapan yang sangat luar biasa yang kami gantungkan kepada Presiden terbaru kami ini, yang mana kita akan melihat nanti 100 hari kerja Bapak Prabowo. Di awal Bapak sudah memutihkan hutang petani, UMKM dan nelayan. Itu sudah sangat luar biasa Pak. Tapi coba Bapak lirik juga lagi ke bawah, masih ada satu problem lagi yang sangat diresahkan dan yang sangat merugikan rakyat Bapak, yaitu pinjaman online, terutama yang legal ada di Otoritas Jasa Keuangan. Bapak memerintahkan kepada Menteri Komunikasi Digital, itu Bapak menyampaikan ke sana bahwasannya buruh judi online. Oke, hancurkan dan blokir semua pinjol ilegal. Ya, karena tujuannya apa? Untuk menaikkan supaya tren koperasi lebih di atas si pinjol. Ya, tapi kalau pinjol legal tidak Bapak telusuri dan tidak Bapak perbaiki tentang regulasinya, itu semuanya percuma gitu loh. Teman semuanya percuma. Ya, percuma ada Menteri Koperasi dan segala macamnya kalau pinjol legal ini lebih menguasai segi media sosial. Ya, hampir di mana-mana iklan pinjol bertaburan dengan segala gimmick dan tipu muslihat yang ada. Orang-orang tergiur dengan hal itu, orang-orang tergiur dengan kemudahan itu. Terus koperasi orang belum begitu mengenal. Ya kan? Trennya belum semudah ini. Bagi mereka adalah itu syarat yang cukup rumit. Ke bank konvensional aja begitu banyak pertimbangan. Bahkan bank-bank konvensional sudah banyak beranjak juga dan beralih juga menginvestasikan ke pinjaman online. Dan yang paling harus Bapak basmi adalah tentang debt collector yang menjalin kerjasama dengan pinjaman online tersebut. Ini sudah tidak standar dari peraturan yang ada gitu loh. Ya, tidak ada yang ditemukan lagi debt collector dari pinjol ini yang benar-benar berkualitas. Via telepon mencaci maki, WhatsApp menghina, email mengancam-ngancam, datang ke rumah membuat sebuah keributan, melakukan penekanan. Ya, terus apa sebenarnya ini pinjaman online? Apakah pinjaman online dibiarkan ada di Indonesia ini mesin untuk menghancurkan ekonomi rakyat Indonesia? Ya,
ini yang dijadikan PR besar oleh Bapak Presiden Prabowo menjelang akhir tahun. Kalau memang tidak terkejar akhir tahun ini, Bapak bisa programkan ini untuk di tahun 2025. Bapak yang paling pertama adalah mentertibkan penagih hutang dari pinjol legal. Habis itu melihat lagi cara mereka menyalurkan dana terhadap rakyat Bapak sendiri. Jadi ini harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana Bapak menjabat hari ini, Bapak yang memegang kendali, Bapak yang menjadi orang nomor 1 ada di Indonesia. Saya rasa untuk memerintahkan jajaran Bapak itu sangatlah gampang. Tapi tolong diperbaiki tentang pinjaman online yang sangat-sangat meresahkan. Bukan pinjol ilegal selalu yang harus difokuskan, tapi pinjol legal yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, saya kemarin sempat membuat video tentang salah satu dari pinjol legal yang menerapkan bunga lebih dari 100%. Sementara aturan OJK 0,1 sampai 0,3%. Ya, kalau ditotalin bunga yang mereka terapkan itu selama 9 bulan itu melebihi dari 100%. Ya, sementara OJK-nya sudah jelas-jelas dalam COJK-nya, dalam POJK-nya menetapkan, tapi pinjolnya tidak mau peduli. Ya, di saat OJK tidak dianggap lagi oleh pinjaman online, inilah yang kita pentingkan dan inilah yang kita utamakan. Ada pemerintah di dalam hal ini gitu. OJK sudah nggak dianggap sama sekali oleh pinjaman online ini. Berapa banyak orang yang melaporkan tentang kejahatan pinjaman online? Apa yang dilakukan OJK? Nggak ada. Bahkan OJK membenarkan segala tindakan yang dilakukan. Salah satunya tentang penerapan bunga tadi. Orang-orang komplain, kenapa bunganya sebesar ini? Kata OJK itu sudah pas, sudah tepat, sesuai dengan aplikasi. Berarti kewenangan masing-masing dikasih kepada pihak aplikasi. Terus buat apa aturan ini dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan? Hari ini rakyat Bapak terutama yang terjebak di pinjaman online itu mereka sudah sangat sulit untuk keluar, dan mereka mencari solusi masing-masing untuk melepaskan diri mereka dari jeratan dan cengkraman yang sangat luar biasa ini. Rata-rata mereka hari ini yang mengeluh itu adalah mereka yang sudah benar-benar miskin, harta mereka sudah tidak ada lagi, hutang mereka ada di mana-mana, hutang di aplikasi semuanya udah nggak mampu lagi dia cover gitu loh. Mau tidak mau mereka akan berada di titik mereka menyerah Pak gitu loh. Ya, tapi yang sangat disayangkan mereka dicaci maki. Bapak masih ingat nggak kasus seorang anggota kepolisian di daerah Bangka Belitung yang mana diduga gara-gara teroran pinjaman online. Kalau pinjaman online yang legal di bawah naungan OJK ini lebih sadis terorannya daripada ilegal. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Kalau dari pinjol ilegal dia selalu menyebutkan nama aplikasi. Ya, rakyat tidak mempunyai akses untuk melacak nomor itu. Rakyat hanya bisa melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tapi OJK-nya menepis bahwa itu bukan dari pinjol legal mereka. Kemana lagi kita harus mengadu? Makanya kita butuhkan tentang kebijaksanaan dan ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto untuk menghapuskan debt collector, terutama yang tidak sesuai dengan aturan yang menjalin kerjasama dengan pinjol. Dan habis itu Bapak harus menegaskan lagi dan menekankan lagi kepada Otoritas Jasa Keuangan biar ini diawasi lebih tegas lagi. Karena OJK hanya mengawasi dari jauh dan OJK tidak mau tahu apa yang terjadi dengan masyarakat setelah melakukan peminjaman di aplikasi itu. Dan untuk teman-temanku semuanya yang mengalami telat bayar, atau Anda baru jatuh tempo, atau Anda menyatakan sudah tidak mampu lagi bayar di pinjaman online, ini juga dimohon untuk kerjasamanya semuanya. Kenapa? Tolong banget, jangan pernah membayar setelah Anda dicaci maki, setelah Anda dihina, setelah Anda binatang-binatangin. Jangan pernah membayar. Kenapa? Karena kalau Anda berikan mereka kesuksesan dalam menagih dengan cara caci maki, kemungkinan penagihan-penagihan kasar ini akan dipakai kepada saudara kita berikutnya. Ya. Jadi kalau Anda sudah dicaci maki, tolong tanamkan dalam hati Anda untuk berhenti membayar. Ya, tidak ada perjanjian kesepakatan Anda harus dicaci maki dulu.
ya. Jadi jangan dibiasakan hal itu. Terkadang juga kebiasaan dari teman-teman semuanya, sehingga debt collector memakai cara itu terus-menerus. Ancaman, caci maki, dibinatang-binatangin, baru Anda membayar. Ya, harusnya kalau sudah dicaci maki jangan bayar lagi. Harga diri Anda paling utama. Ya kan? Ini enggak, teman-teman, itu sudah dicaci maki, digertak sedikit aja langsung gali lubang tutup lubang, langsung cari talangan dana. Gimana nggak dipakai secara terus-menerus? Ya kan? Toh dia berhasil kok. Ketika dia mengucapkan kata-kata kasar, orang-orang banyak yang bayar. Ketika dia mengucapkan bahasa binatang, orang-orang banyak yang gali lubang. Inilah yang harus ditanamkan oleh teman-teman semuanya. Kalau Anda sudah menemukan penyimpangan, tidak sesuai lagi dengan aturan, Anda sudah dihina dan dicaci maki, tolong sepakat dalam diri Anda untuk berhenti bayar pinjol. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan untuk video yang habis Isa nanti. Dan teman-teman tetap support channel Solusi Hutang MB, ya. Dan semangat semuanya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan tanamkan dalam diri Anda, sebar data, lunas, caci maki, selesai, ancaman, lunas. Anda tinggal catat nama aplikasinya masing-masing, simpan semua bukti yang ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.